Terus di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan reformasi pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penerapan semua ketentuan dalam undang-undang ini diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah tentang pendidikan yang pada gilirannya akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap masalah-masalah makro bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu visi dan misi pendidikan. Pendidikan itu sendiri merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 3 menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sedangkan misi pendidikan nasional adalah yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. Yang keempat, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan proses belajar. Yang kelima, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global. Dan yang terakhir yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, reformasi pendidikan. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.
Tuntutan tersebut menyangkut pembaruan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu disertifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam. Disertifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang dilakukan secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat. Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma sesuai sebagai sumber daya pembangunan menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan yang utuh. Yang ketiga, adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial, kulturalnya pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan keanggotaan masyarakat mandiri dan berbudaya. Yang keempat, dalam rangka mewujudkan revisi dan menjalankan misi pendidikan nasional diperlakukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggaraan dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal sebagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, mutu pendidikan. Banyak masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu. Program mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang teramat penting. Nah, untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pada perubahan. Pimpinan atau kelompok yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Yang pada intinya, peningkatan mutu adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot. Yang kedua, pemahaman yang jelas terhadap kondisi yang ada. Banyak kegagalan dan melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas. Yang ketiga, mempunyai rencana yang jelas, mengacu pada visi sebuah tim penyusunan rencana dengan jelas. Selanjutnya, kebijakan pendidikan di Indonesia. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Contoh kebijakan. Yang pertama adalah undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, kepmen, perda, keputusan bupati, keputusan direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan adalah salah satu kebijakan negara. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkungan kebijakan publik. Misalnya, kebijakan ekonomi pendidikan. Di Indonesia tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik, maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Kebijakan pendidikan dari tahun 1966 hingga saat ini. Pada tahun 1973, MPR hasil pemilu mengeluarkan ketetapannya yang dikenal dengan GBHN, merumuskan tujuan pendidikan baru. Namun, tujuan pendidikan itu disempurnakan lagi pada tahun 1978. Hal itu terjawab dalam GBHN menurut TAP MPR nomor 4 MPR 1978 yang di dalamnya termuat rumusan tujuan pendidikan.
Ini adalah rumusan terakhir mengenai tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Rumusan itu berbunyi: 1. Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional, perlu diambil langkah-langkah yang memungkinkan penghayatan dan pengalaman Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan Pancasila termasuk pendidikan moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Sistem persekolahan. Sejak Agustus 1950, penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran menggunakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1959 RI untuk semua daerah di Indonesia dan berlaku baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kesempatan belajar. Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 dan 1954 pasal 17 dengan gamblang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika memenuhi syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu. Kebijakan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum juga memiliki periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk menemukan kualitas dari sistem pendidikan Indonesia itu sendiri. Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah berulang kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut. Adapun jenis-jenis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Nah, dalam hal ini pemerataan pendidikan di Indonesia sangatlah kurang. Serta solusinya untuk menanggulangi masalah pemerataan pendidikan tersebut ada dua solusi, yaitu untuk yang pertama yaitu dengan menggunakan cara yang konvensional dan yang kedua dengan menggunakan cara yang inovatif. Untuk yang pertama menggunakan cara konvensional yaitu membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruang belajar, dan yang kedua yaitu menggunakan gedung untuk double shift atau sistem pergantian sore atau pagi. Seperti misalnya kita jadwal kuliah di tempat kita itu menggunakan yang kedua yaitu gedung sekolah untuk double shift. Nah, terus cara menanggulangi dengan cara inovatif yaitu menggunakan sistem pamong. Yang kedua, SD kecil di daerah terpencil. Nah, banyak sekali yang belum kita temui dari sini SD kecil di desa-desa terpencil seperti di desa-desa yang belum ada SD kecilnya, misalnya langsung TK, tidak ada TKB, TKC, TKA kecil gitu nggak ada. Nah, yang ketiga yaitu sistem guru kunjung dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua masalah jenisnya yaitu masalah mutu pendidikan. Setelah solusinya yaitu menggunakan seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Dan yang ketiga, menyempurnakan kurikulum. Yang keempat, mengembangkan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Jika lingkungan kita tentram, maka belajar kita juga akan nyaman. Yang ketiga, itu jenis-jenisnya masalah itu
masalah efisiensi pendidikan itu yang terpenting adalah bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, dan yang kedua bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, dan yang ketiga bagaimana pendidikan itu diselenggarakan. Nah, untuk yang keempat yaitu masalah relevansi pendidikan. Sesuai dengan tujuan dari pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Nah, di dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa banyak sekali pendidikan di Indonesia itu belum sesuai dengan apa yang semestinya ada di dalam dunia pendidikan. Karena